Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Hai, selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik di pagi hari ini? Kakak harap adik-adik baik-baik saja di rumah. Amin. Bagaimana dengan kakak Ishak? Hah? Bagaimana apanya? Oh, maksudnya kakak Ishak kabar bagaimana? Oh, puji Tuhan, baik. Kakak Susi, apa Puji kabar? Tuhan, baik juga. Oh, baru kakak pengasuh yang di belakang, apa kabar ya? Oke, di pagi hari ini kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berkata Apa kabar? musik. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua yang berkata Big or small. Oke, musik. Kita akan mulai dengan ibadah kita. Adik-adik semua yang di rumah, semuanya duduk yang manis, lipat tangan, dan mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan syukur kami karena sampai pada pagi hari ini kami boleh ada semuanya karena kasih Tuhan bagi kami. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, semuanya kita akan memulai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Oleh karenanya itu, kami minta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menuntun kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya ibadah ini. Amin. Baik adik-adik, karena begitu besar kasih Tuhan untuk kita semua, maka kita akan menyanyi lagu yang berkata Kasih Yesusku. Yesusku,
Baik adik-adik, di pagi hari ini kita akan membacakan Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kita terdapat dari Mazmur pasal 48 ayatnya yang ke-10. Setelah kakak membacanya dan kita akan mengulanginya menggunakan gerakan. Mazmur pasal 48 ayat 10 yang berbunyi, kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Kita akan mengulanginya bersama-sama menggunakan gerakan bersama kakak Ishak dan kakak-kakak pengasuh yang lainnya. 1, 2, 3. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Sekali lagi, kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Kita akan merespon Mazmur pujian kita, sekaligus kita akan mengumpulkan persembahan. Kita menyanyi lagu yang berkata, Mari bersyukur. Musik. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita sekaligus untuk pembacaan dan cerita kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu telah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah persembahan kami yang telah kami kumpulkan, Bapa memberkati, agar menjadi berkat menopang pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat kami, jemaat GKI Lembah Yordan, terkhusus lagi di tengah-tengah persekutuan anak dan remaja. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami akan membaca dan mendengarkan cerita-Mu. Tuhan Yesus menolong kami dengan hikmat-Mu agar cerita yang akan kami dengar di pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat mengerti, terlebih lagi kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, di pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita dari kakak Koni. Tetapi sebelum kita dengarkan cerita baru di hari ini, kakak mau tanya dulu. Kira-kira ada yang masih ingat tidak ya cerita kita minggu lalu? Kakak Ishak? Cerita kita di minggu lalu itu berbicara tentang perkawinan di Kana. Nah, pada perkawinan di Kana ada mujizat yang terjadi dalam 3 hal. Yang pertama, mujizat terjadi pada waktu Tuhan. Yang kedua, mujizat terjadi kalau kita taat. Dan yang ketiga, mujizat terjadi kalau kita baru berusaha. Oke, itulah cerita kita di minggu lalu. Nah sekarang pasti adik-adik sudah siap, sudah penasaran sekali mendengarkan cerita kita yang baru di pagi hari ini. Kalau begitu kita panggil saja kakak Koni. Shalom adik-adik.
kabar di hari ini? Ya, puji Tuhan. Ya, kita akan mendengar cerita di pagi hari ini. Sebelum kakak buka bagian pembacaan kita, kakak mau tanya nih. Kita pertama dalam kitab perjanjian baru, kitab apa? Matius, pintar. Matius. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Matius pasal 14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Ayo, yang belum pegang Alkitabnya dipegang dan dibuka. Di dalam Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Perikopnya tentang apa? Perikopnya tentang apa, ayo? Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Adik-adik boleh dipandu oleh mama atau bapak, kakak untuk membaca mulai dari 13 sampai ayat yang ke-21. Kakak akan baca bagi kita ayat yang ke-19. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 dengan perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat yang ke-19 berbunyi, Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ya, demikian firman Tuhan. Pembacaan ini ada lagunya kan? Lagunya nanti kita akan nyanyikan setelah cerita di pagi hari ini. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan Yesus semasa hidupnya Ia memberitakan firman. Ia membuat banyak mujizat, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa melihat. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus selama Ia hidup. Sehingga apa? Orang-orang banyak dari berbagai tempat, daerah-daerah, kota-kota, kampung-kampung, mereka datang untuk mencari Yesus. Mereka yang sakit mencari Yesus untuk mau disembuhkan. Tapi mereka juga senang untuk mendengar cerita-cerita dari Tuhan Yesus. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata cerita atau berita tentang Tuhan Yesus ini sampai kepada Herodes. Karena Herodes yang pernah membunuh Yohanes Pembaptis. Jadi ketika berita itu terdengar sampai kepada telinga Herodes, murid-murid Yohanes Pembaptis datang kasih tahu sama Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Ketika Tuhan Yesus mendengar berita, Tuhan Yesus langsung menyingkir bersama dengan murid-muridnya menggunakan perahu ke tempat yang sunyi, yang tidak ada orang. Orang banyak tadi itu yang datang kepada Tuhan Yesus, ternyata mereka sudah tahu tempat tujuan Tuhan Yesus pergi. Sehingga waktu Tuhan Yesus pakai perahu bersama murid-muridnya berlayar, orang-orang banyak ini jalan kaki lewat jalan darat. Sehingga mereka tiba duluan sebelum Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mendarat, ternyata orang-orang banyak ini sudah lebih dahulu tiba. Tuhan Yesus tidak mau usir mereka. Ya, Tuhan Yesus sayang dan kasihan sama mereka. Sehingga orang-orang yang sakit datang itu dengan susah payah, akhirnya Tuhan Yesus sembuhkan. Ya, sampailah malam. Kalau biasanya 1 hari atau setengah hari kita tidak makan, apa yang kita rasakan? Apa? Kalau tidak makan biasa rasa apa? Lapar. Ya, kalau tidak makan pasti rasa lapar. Kakak juga kalau tidak makan rasa lapar. Ya, itu juga yang orang banyak itu rasakan. Mereka sepanjang hari ikut Tuhan Yesus kemana-mana, akhirnya mereka juga lapar. Dan itu waktu sudah mau malam, murid-murid Tuhan Yesus datang sama Tuhan Yesus terus bilang, suruh dorang pulang sudah. Suruh dorang pulang supaya sampai di mana, di kampung mana ada makanan dong bisa beli makan. Iya. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan suruh dorang mereka pulang. Kamu yang harus tanggung jawab. Kasih dorang makan. Sedangkan tidak ada persediaan makanan sama murid-murid. Terus yang dong dapat apa?
hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik tahu 5 roti dan 2 ikan itu punya siapa? Siapa yang punya 5 roti dan 2 ikan? Ada yang tahu? Yang punya 5 roti itu adalah dari seorang anak kecil. Anak kecil memberikan rotinya dan ikannya, bekalnya. Sedangkan orang-orang tua lain tidak punya bekal. Hanya anak kecil yang punya bekal. Murid-muridnya meminta dari anak kecil itu untuk dikasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, mari bawa kemari itu 5 roti dan 2 ikan. Terus diberikan kepada Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus memberkati ikan dan roti itu, kemudian dibagi-bagikan kepada semua orang dan dimakan. Berapa banyak orang yang makan? Berapa ayo yang sudah baca Alkitab? Berapa banyaknya? 5.000 orang laki-laki. Bukan tidak termasuk anak-anak, tidak termasuk mama-mama. Hanya laki-laki dewasa saja. Jadi yang anak-anak dengan mama-mama tidak terhitung. Coba kalau ditambahkan, berapa coba? Banyak sekali. Tapi dengan 2 ikan dan 5 roti dan 2 ikan itu bisa kasih makan semua orang. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kakak mau tanya lagi. 5 roti dan 2 ikan itu tadi didapat dari mana? Seorang anak kecil. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hari ini kita belajar dari seorang anak kecil. Kita juga masih kecil, tapi kita belajar dari anak kecil yang ada di dalam Alkitab ini. Ternyata apa? Dia juga adalah anak Tuhan. Kenapa dia anak Tuhan? Dia suka ikut Tuhan Yesus. Dia suka dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Terlebih lagi, dia melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia peduli kepada orang banyak sehingga dia rela kasih dia punya 5 roti dan 2 ikan itu. Dia ikhlas. Dia juga kasihan. Dan terlebih lagi, dia mau menjadi berkat bagi orang banyak dari apa yang dia punya itu. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita juga adalah anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus ya punya rasa peduli dan kasihan. Karena itu yang Tuhan Yesus mau dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, rasa peduli yang tadi dari anak kecil kita perlu contoh. Karena itu yang Tuhan Yesus mau dari kita. Sekarang semua ada tinggal di rumah. Karena ada pandemi jadi sekolah dari rumah secara online. Berarti banyak waktu dengan orang tua, dengan mama, dengan kakak. Nah, kalau tadi anak kecil dia bisa jadi berkat untuk banyak orang di luar sana. Kita orang juga bisa sama seperti dia. Tapi kita bisa mulai dari yang paling kecil. Masih mulai dari dalam rumah. Yang paling kecil, yang paling sederhana. Baru nanti bisa jadi yang lebih besar. Ya, adik-adik Tuhan Yesus Kristus kasihi. Ya, rasa peduli ini memang kita harus miliki. Seperti apa itu rasa peduli? Peduli itu seperti apa ya? Mengasihi seperti apa? Bagaimana cara kita menjadi berkat bagi orang? Nah, itu adik-adik. Contohnya sudah sama seperti anak kecil tadi. Seperti anak kecil tadi dia boleh menjadi berkat dengan memberikan apa yang dia punya. Ya, misalnya nih, kita kan mulai dari yang paling kecil, banyak waktu di rumah, apa-apa semua di rumah saat ini. Berarti kita bisa lakukan itu dari rumah. Pertama, di rumah ada siapa saja? Anggota keluarga besar. Ada mama, bapak, ada yang punya adik, ada yang punya kakak. Mungkin ada di rumah ada yang punya oma, ada yang punya opa, ada mungkin yang punya tante, punya om, ada mungkin yang punya sepupu. Wah, banyak sekali. Ya, kita bisa lakukan itu kepada orang-orang di sekitar kita di rumah lebih dahulu. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita boleh peduli kepada orang tua dengan cara apa? Kita peduli kepada orang tua kita. Boleh, misalnya ini, Mama suruh, Yosua, atau Angel, sini dulu. Terus datang cepat-cepat. Menyahut terus datang cepat-cepat. Tolong mama kah? Ambilkan sendok dulu. Nah, itu berarti kita sudah punya rasa peduli kepada mama. Dan juga kita sudah jadi berkat.
Tetapi juga sebagai anak Tuhan yang punya rasa peduli yang kita harus lakukan pertama di dalam rumah, sebelum diperintahkan atau sebelum mama minta, sebelum mama suruh, kita sudah punya rasa untuk lakukan. Nah, itu berarti kita punya rasa peduli yang pertama. Ya toh? Ketika ada adik, ada kakak, sama-sama susah. Misalnya susahnya dalam lapar misalnya. Satunya punya roti. Kalau kita menjadi berkat atau kita peduli berarti kita berbagi. Yang sederhana adalah di dalam rumah dulu. Ketika kita sudah melakukan itu, berarti kita boleh menjadi berkat dan akan menjadi yang lebih besar lagi. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebagai anak-anak Tuhan itu yang Tuhan mau. Jangan dulu pikir hal-hal besar. Jangan dulu pikir besok saya jadi orang besar, saya jadi tinggi, saya jadi besar, baru saya menjadi berkat. Jangan dulu saya punya banyak uang, saya sudah punya kuat, saya sudah kuat, hebat, saya sudah pintar, baru boleh menjadi berkat. Tapi apa yang saya punya sekarang, yang saya bisa buat untuk saya punya mama senang, bantu saya punya mama, bisa bantu saya punya adik, bisa bikin senang saya punya adik, bapak. Mulai dari rumah kalau kita bisa melakukan, Tuhan akan mempercayakan kita, berkati kita, menjadi berkat yang lebih besar untuk orang banyak. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jadi pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita belajar dari seorang anak kecil. Dia saja boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Kita juga bisa menjadi berkat dengan apa yang ada pada kita. Jangan juga pikir ya, menjadi berkat itu kita berikan apa yang kita punya dalam bentuk benda. Kita memberkati orang berarti yang kita punya kelebihan baru kita kasih. Tidak. Tapi dari apa yang kita punya kita bisa kasih. Tetapi juga dari tutur kata kita juga bisa memberkati orang lain. Ya adik-adik ya, jika kita berkata-kata yang baik, yang menyenangkan hati orang, membuat orang merasa damai, senang dengan kita, mereka akan merasa diberkati. Coba kalau kita katakan maki-maki, dia senang ke tidak? Tidak senang, dia akan merasa tidak diberkati, dia akan marah, merasa dan akan membuat dosa. Tapi kalau tutur kata kita baik, membuat orang senang, kita memotivasi orang, maka orang itu merasa damai, maka dia juga merasa diberkati, itu dia juga merasa diberkati. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Kita belajar sebagai anak Tuhan, kita dituntut, Tuhan mau untuk kita peduli sama Tuhan. Kita punya rasa peduli, punya rasa kasih, dan kita boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Ketika kita sudah jadi berkat, sudah peduli kepada orang tua, mama kita di rumah, ketika kita keluar dari rumah, kita bisa lakukan itu untuk orang banyak. Di sekolah mungkin, tempat bermain, besok menjadi besar, kita pergi ke kota mana, kita bisa menjadi berkat di situ. Tapi kita mulai dari rumah, dari yang paling kecil, kepada kakak, kepada mama, kepada adik. Ya, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita, yang masih kecil ini tapi boleh menjadi berkat bagi orang banyak di luar sana. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan masuk dalam doa. Untuk itu kakak mengundang kakak pengasuh yang lain untuk ambil bagian di depan. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali lagi di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami memanggil nama-Mu karena kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik bagi kami, Tuhan telah menjaga kami mulai dari malam sampai pagi hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami juga boleh mendengar cerita firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu kami masih kecil, kami tidak mampu untuk melakukan hal-hal besar. Tuhan Yesus tolong kami, biarlah kami dengan apa yang kami miliki, dengan apa keadaan kami boleh melakukan segala yang Tuhan mau. Ajar kami untuk selalu peduli
kepada saudara-saudara kami di dalam rumah terlebih dan kepada di luar kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Biarlah firman ini boleh tertanam dalam hati kami, ajarlah kami dan mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi adik-adik yang mana masih ada di rumah mengikuti ibadah bersama dengan orang tua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik ini ya Tuhan, di dalam masa-masa pertumbuhan mereka, dalam masa perkembangan mereka Tuhan berkati. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi mereka. Tuhan Yesus juga memberkati orang-orang tua yang selalu senantiasa membimbing, mengajarkan dan mengarahkan mereka kepada pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kedua orang tua kami, biarlah mereka selalu setia untuk membimbing kami, anak-anak. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah ini. Kami berdoa bagi kakak-kakak pengasuh yang selalu setia untuk melayani Engkau. Bersama-sama kami memuji memuliakan nama-Mu. Inilah kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati kakak-kakak pengasuh ini dalam tugas tanggung jawab masing-masing di rumah dan dimanapun berada. Dalam pergumulan masing-masing Tuhan tahu, Tuhan memberkati. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi adik-adik atau kakak-kakak pengasuh mungkin yang di hari ini ada yang berulang tahun. Tuhan Yesus berkati mereka. Tuhan Yesus terus tambahkan panjang umur, kuat, sehat, biar mereka selalu mengucap syukur dan memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk para multimedia yang telah membantu kami dalam kelangsungan ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, kakak-kakak PAM, biarlah mereka boleh menjadi berkat dan terus menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi kakak yang bermain orgen, biarlah Tuhan memakai dia dengan talentanya untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, kami berdoa bagi keadaan kami di saat ini, kami yang masih tinggal di rumah, yang belum bersekolah dan belum terlalu beraktivitas karena adanya penyakit. Tuhan Yesus tolong kami mohon penyertaan Tuhan bagi kami. Kami percaya apapun yang terjadi pada hari ini akan baik dan luar biasa di hari esok. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah meja doa kami. Sebentar lagi kami akan pulang kakak-kakak pengasuh satu sama lain. Biarlah Tuhan berkati kelanjutan perjalanan kehidupan kami. Ini meja doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Oke, adik-adik yang di rumah, sekarang kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan tentang 5 roti dan 2 ikan. Oleh sebab itu, kakak ajak semua adik-adik berdiri dan kita menyanyi lagu yang berkata 5 roti dan 2 ikan. Oke, musik.
mengakhiri ibadah kita di saat pagi hari ini. Untuk itu kakak ajak semua adik-adik di rumah bersama dengan kakak-kakak pengasuh kita menyanyi lagu yang berkata Bapa terima kasih dalam sikap doa. Shalom adik-adik, ibadah kita telah selesai, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah, Shalom. shalom, selamat hari Minggu.